Rumah tangga pedangdut Dewi Persik dan Angga Wijaya kembali diguncang prahara. Bagaimana tidak, bak petir di siang bolong, tiba-tiba saja Angga Wijaya menggugat cerai istrinya itu yang sudah dinikahi selama 5 tahun lamanya. Lantas benarkah Angga Wijaya sudah melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak 20 Juni 2022 lalu? Dan seperti apa pula Dewi Persik yang turut membuka fakta-fakta mengejutkan? Seperti salah satunya, dirinya yang mengaku sudah ditalak Angga secara agama sebulan yang lalu, hingga mereka pun sudah tidak satu rumah lagi. Mengaku ikhlas akan apa yang telah dilakukan Angga Wijaya kepadanya. Benarkah keretakan rumah tangga DP dan Angga ada hubungannya dengan orang ketiga hingga masalah finansial? Dan benarkah pula, mengingat tanggal 4 Juli 2022 mendatang, sidang perdana perceraian akan segera digelar, DP akan hadir dalam persidangan perceraian hingga akan membeberkan fakta-fakta terkait keretakan rumah tangganya dengan Angga Wijaya? Dan bagaimana pula tanggapan kedua mantan suami DP, seperti Aldi Taher dan Saipul Jamil, mendengar mantan istrinya itu kini telah digugat cerai oleh Angga Wijaya? Benarkah keduanya mengaku kaget hingga mendoakan dan mensupport DP dan Angga agar jangan berpisah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, tak ada angin, tak ada hujan. Kabar keretakan rumah tangga pedangdut Dewi Persik dan Angga Wijaya kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, pasangan yang telah menikah selama 5 tahun tersebut tiba-tiba dikabarkan kandas. Lantaran Angga Wijaya telah menggugat cerai Dewi Persik di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Benar saja, kabar gugatan perceraian yang dilayangkan Angga Wijaya kepada Dewi Persik rupanya juga dibenarkan oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat ditemui oleh tim Intens Investigasi kemarin. Ya, secara tegas, Dr. Randes Haji Taslimah MH selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengungkap jika Angga Wijaya telah melayangkan gugatan cerai kepada pedangdut yang akrab disapa DP itu sejak Selasa 20 Juni 2022 lalu. Bahkan perkara perceraian yang sudah terdaftar itu pun telah ditetapkan oleh majelis hakim hingga sidang perdana perceraian Angga dan DP rencananya akan digelar pada hari Senin 4 Juli 2022 mendatang. Dan di tengah mencuatnya kabar keretakan rumah tangganya itu, Angga pun seolah juga terlihat mencurahkan isi hatinya lewat postingan bernada galau seperti hati yang sudah tak cinta lagi serta lelah dengan semuanya. Melihat postingan tersebut, lantas benarkah Angga sudah tak mencintai DP lagi? Seperti kalimat-kalimat yang ia tulis dalam unggahannya. Dan apa yang menjadi alasan Angga menceraikan DP?
yang mendaftar ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah Angga Wijaya bin ada binnya terhadap Dewi Muria Agung. Sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 20 Juni 2022 ya. Untuk perkara tersebut sudah didaftarkan dan sudah ditentukan penetapan majelis hakimnya dan juga sudah ditentukan tanggal sidang. Untuk tanggal sidangnya kalau tidak salah ya tanggal 4 Juli 2022. Aku dapat kabar itu hari Selasa dari lawyer aku, Bang Sandi. Bang Sandi kasih tahu Mbak Neng bahwa si AA lagi ngugat gitu. Oh iya gitu. Reaksinya ya gimana gitu, nggak apa-apa karena memang aku harus bilang apa, kan aku kan digugat. Kita kan pihak perempuan. Perceraian itu dihalalkan, tapi dibenci sama Tuhan. Jadi kalau aku sebagai istri atau sebagai wanita menceraikan atau menggugat suami, itu kan tidak boleh. Jadi aku cuma menerima. Alasannya ya dia sendiri yang bisa jawab. Kalau aku kan nggak bisa jawab, karena kan aku yang digugat. Kan gini Mas, manusia itu pasti diuji, siap atau tidak siap. Nah, kondisinya aku seperti itu. Begitu pun teman-teman yang lain pasti juga pernah diuji juga. Dan saat ini mungkin lagi diuji dalam kehidupannya. Tapi kan seperti aku hanya bisa menerima. Yang pasti nanti kalau misalnya memang pada saat mediasi, karena Angga dan Mbak DP juga kebetulan sahabat saya, udah saya anggap seperti saudara, kami coba untuk memediasikan. Tapi bila mana ternyata pada saat proses mediasi di luar pengadilan gagal, ya kami sudah sampaikan kita harus menyelesaikan semua secara kekeluargaan, musyawarah, mufakat. Itulah reaksi DP, di mana sang pedangdut kondang itu mengaku telah ikhlas menerima gugatan cerai yang dilayangkan oleh suaminya itu. Baginya, selama membangun mahligai rumah tangga dengan Angga, dirinya telah berupaya memberikan yang terbaik sebagai seorang istri. Pelantun lagu Mimpi Manis itu pun mengaku telah lama bersabar dalam menjalani biduk rumah tangganya dengan Angga selama ini. Namun, jika terpaksa harus bercerai, Dewi Persik mengaku telah ikhlas. Namun, meski mengaku menerima apa yang terbaik, DP justru membuka fakta-fakta yang mengejutkan akan rumah tangganya dengan Angga Wijaya yang telah dibina selama 5 tahun itu. Benarkah sebelum dirinya digugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, DP sebelumnya justru sudah ditalak secara agama oleh Angga sebulan yang lalu? Dan benarkah pula usai ditalak, DP dan Angga pun sudah tidak tinggal satu rumah hingga komunikasi keduanya pun terputus? Iya. Kapan ya? Kemarin kapan ya? 3 minggu apa ya? 3 minggu apa sebulan yang lalu ya? Udah berapa lama pisah rumah? Berapa lama nih? Sebulanan ya? Sempat pamit nih meninggalkan rumah dianya? Enggak sih, nggak ada komunikasi. Udah berapa lama tidak komunikasi nih? Aku juga udah lupa apa aku harus jawab. Aku selama ini sudah melaksanakan tugas aku sebagai seorang istri. Dah, aku tidak keluar dari koridor syariat agama aku. Kemudian kemarin saya telepon, saya bilang kalau mau bisa baik-baik, kalau masih bisa musyawarah kita bertemu, tapi kalau misalnya memang tidak ada pertemuan, tidak ada penyelesaian, sisanya juga baik-baik. Lantas benarkah keretakan rumah tangga DP dan Angga ada hubungannya dengan orang ketiga hingga masalah finansial? Dan benarkah pula DP nantinya akan datang di sidang perdana perceraiannya hingga akan beberkan fakta-fakta yang mengejutkan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Bunga Zainal, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, jika melihat perjalanan asmaranya, diketahui DP dan Angga Wijaya menikah pada 10 September 2017 lalu di Jember, Jawa Timur, kota kelahiran DP. Perjalanan cinta keduanya pun dimulai saat membintangi sinetron yang sama berjudul Centini pada 2015 silam. Singkatnya, Angga pun menjadi manajer DP. Hingga seiring berjalannya waktu, keduanya pun saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Sayangnya, pernikahan tersebut tak berjalan mulus, hingga Angga pun menggugat cerai DP setelah 5 tahun menikah. Namun, perceraian ini bukan kali pertama yang dialami oleh perempuan pemilik nama asli Dewi Muria Agung, di mana pedangdut Saipul Jamil dan pesinetron Aldi Taher pun rupanya juga menjadi deretan mantan suami dari DP. Mengingat DP mengaku bahwa perceraian adalah hal yang dihalalkan namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ia pun ikhlas dan menerima putusan yang telah dibuat Angga. Lantas benarkah munculnya gugatan perceraian yang dilayangkan ini ada hubungannya dengan orang ketiga hingga masalah finansial? Namun jika keduanya bukan penyebab adanya keretakan rumah tangga, lantas apa penyebab rumah tangga DP dan Angga kandas? Kalau finansial, pastinya aku nggak akan pilih dia dong. Aku sudah sabar 5 tahun. Aku sudah memberikan yang terbaik. Ada orang ketiga kasih ini. Kalau aku nggak ada. Aku kerja terus 24 jam. Dalam rumah tangga itu pasti ada ujiannya. Kalau saya sih harus bertahan. Dari pasangan pertama sampai sekarang pun yang ketiga saya tidak pernah yang namanya menggugat suami saya. Kalau berantem dalam rumah tangga wajar. Yang penting jangan ada pihak ketiga atau KDRT. Jadi apa kata suami lah saya. Kalau cerai ya cerai. Gitu. Kalau enggak ya enggak. Jadi saya ngikut aja lah maunya kayak apa. Kalau cerai ya cerai. Gitu. Kalau enggak ya enggak. Jadi saya ngikut aja lah maunya kayak apa. Cerai itu pun adalah bentuk dari solusi sebuah masalah dalam pernikahan. Tapi menjadi solusi yang terakhir. Sampai pun dikatakan sebisa mungkin untuk menjaga pernikahan. Dalam agama lain, jangan memisahkan apa yang sudah diikat oleh Tuhan. Tapi dalam Islam memang ada jalan ini karena ada satu hal yang mungkin terjadi dalam pernikahan. Bahwa tujuan pernikahan adalah ibadah. Ketika sudah tidak bisa ibadah di antara keduanya, suami tidak bisa menjadi imam, kemudian istri tidak bisa menjadi makmum, ya tidak ada sinkron karena sebab sudah sulitnya satu arah dengan hati yang berbeda, maka talak atau cerai ini juga adalah jalan keluar. Tetapi sesuatu yang boleh tapi Allah murkai. Dalam hadis disebutkan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, abghadul halali indallahi talak. Ya, sesuatu yang halal atau boleh, tapi Allah sangat murka sampai ars itu goncang. Ya, baik itu laki-lakinya yang meminta, ya, yang memutuskan, atau perempuannya yang menggugat, ars bergoncang. Makanya Allah sangat murka meskipun dibolehkan. Ya, secara tegas DP mengungkap jika keretakan rumah tangganya dengan Angga tidak ada hubungannya dengan orang ketiga, masalah finansial hingga adanya KDRT. Meski begitu, DP seolah masih bungkam, hingga ia pun memilih akan membeberkan semua fakta soal keretakan rumah tangganya dengan Angga saat dalam sidang perdana perceraiannya. Aku akan membuka semua nanti. Pokoknya nanti
nanti di persidangan seperti apa, nanti aku akan beberkan semuanya. Kalian pasti akan lihat. Kalau kita berbuat baik akan kembali baik sama kita. Kalau kita berbuat buruk akan kembali lagi sama kita. Aku apa katanya majelisnya yang terbaik aja. Maunya gimana aku ngikut. Cerai hayu, balik hayu, apa aja sudah. Lantas seperti apa pula tanggapan kedua mantan suami Dewi Persik seperti Aldi Taher dan Saipul Jamil mendengar mantan istrinya itu kini telah digugat cerai oleh Angga Wijaya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Kabar Dewi Persik yang digugat cerai oleh Angga Wijaya rupanya tak hanya sampai di telinga publik. Sang mantan suami Aldi Taher pun rupanya juga mengetahui kabar kurang mengenakan tersebut hingga ia pun memberikan tanggapan. Ya, sempat menikah pada tahun 2008 lalu dengan DP hingga setelah menikah selama 1 tahun akhirnya bercerai. Aldi Taher, mantan suami DP itu pun mengaku kaget ketika mendengar kabar akan perceraian mantan istrinya itu. Bahkan disesalkannya bahwa DP dan Angga dianggap Aldi Taher pasangan yang selalu kompak hingga keduanya pun sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Namun kini justru mengabarkan hal mengejutkan soal keretakan rumah tangganya. Ya pasti kaget ya. Kita taunya dari media. Ya karena aku sama Billy sering ke rumah Dewi sama Angga gitu ya. Bahkan kita pernah live dagang tas bareng. Terus ya sampai ya kita udah kayak keluarga ya. Bukan kayak keluarga, memang keluarga gitu ya. Billy sama Dewi akrab. Ya saya juga sama Angga akrab. Ya kalau sama Dewinya nggak usah ditanya ya. Saya mantan suaminya gitu. Ya kaget sih dengar berita gitu ya. Cuma memang kemarin jujur ya, saya kan kemarin minta ucapan ke Bunda Dewi Persik. Tapi lewat Angga, biasa kan begitu nih, brother, ini dong ucapan temanku, misalkan minta ucapan ini gitu dari Dewi Persik. Lewat Angga nih, karena aku nggak mau ngelangkain, tetap menghargai gitu ya. Terus Angga bilang, brother, kita lagi diem-dieman. Ya aku pikir, ya gue juga sama istri gue kan sering diem-dieman gitu kan, biasa rumah tangga gitu kan. Hal yang biasa menurut gue diem-dieman. Tapi begitu pas ada berita di media, ya kaget sih. Yang pasti gue sama Billy pengennya mereka berdua bersatu. Ya karena gue ngomong ke Angga, enggak, Masya Allah ya, kalian berdua kompak banget, mana-mana bareng. Ya kalau gue jujur dulu gue hilang-hilangan ya. Ya seperti yang Bunda Dewi Persik bilang, gue sama nikah sama Aldi Taher, Aldi Tahernya nggak pernah ada gitu. Memang iya memang. Nah terus pas aku lihat dan yang pasti nih, aku sama Billy sama istri nggak mau terlalu menanyakan langsung gitu, karena terus terang ya kita menghargai mereka berdua gitu. Dan yang pasti kita berdua mendoakan insya Allah mereka berdua selalu dalam lindungan Allah dan doain yang terbaik buat mereka berdua. Kalau ditanya nih, gimana tanggapannya, yang jelas ya gue nggak pengen mereka berdua pisah, udah gitu aja. Gue ada grup, isinya gue, Billy, Dewi Persik, Angga Wijaya. Malah nambah lagi Bang Saipul Jamil sama Indah Sari, ada grup. Jadi ya saking memang kita silaturahmi sangat baik gitu. Kita berdoakan insya Allah mereka berdua bisa melalui ujian ini dan yang terbaik buat mereka berdua. Kita mendoakan. Dan insya Allah saya mendoakan insya Allah jangan sampai pisah. Kalau aku sih sudah melaksanakan kodrat aku sebagai perempuan ya. Maksudnya itu aku yang nurut, handphone yang dipegang dia, semuanya keuangan dipegang dia. Walaupun atas nama aku, nomor PIN juga dia tahu. Semuanya tahu. Apalagi yang aku kurang, aku sudah kasih terbaik. Tak jauh berbeda dengan Aldi Taher, pedangdut Saipul Jamil.
yang juga merupakan mantan suami dari Dewi Persik, rupanya juga turut sedih mendengar kabar adanya gugatan cerai ini. Tak sekedar menanggapi, pedangdut yang akrab disapa Ipul itu pun tak bisa membendung air matanya hingga ia pun terlihat menangis sesegukan dan berharap akan rumah tangga mantan istrinya dan Angga Wijaya itu jangan berakhir dengan perceraian. Ya, aku sedih banget ya melihat berita hari ini. Aku yang jelas merasa kok aku yang sedih gitu loh, mereka berpisah tapi aku yang sedih gitu. Semoga ya ini hanya baru gugatan aja kan ya, mudah-mudahan ini cuma baru gugatan aja, karena buat aku ya kasihan lah gitu maksudnya. Kenapa harus berpisah sih gitu? Nah, ya. Walaupun mungkin yang tahu cuma mereka berdua yang terjadi, cuma sama sekali aku juga nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kehidupan mereka berdua gitu. Ya, sangat disayangkan lah kalau seandainya mereka sampai berpisah, sampai bercerai gitu kan. Jadi ya aku rasa mereka yang berpisah, aku yang sedih gitu. Cuma buat aku mereka tuh udah tangan yang salah gitu loh. Semoga Angga mikir-mikir lagi. Semua dia lakukan untuk Dewi ya, semua dia handle dengan tangan dia, makanya kok kenapa harus ada gugatan itu gitu. Jadi ya nggak percaya aja gitu, aku pikir cuma angin-angin aja gitu, angin-angin berita-berita hoax. Ternyata begitu ada statement dari pengacara Pak Sandi Arifin membenarkannya, aku jadi langsung dia udah kayak adik, udah bukan kayak lagi, memang udah dia adik saya gitu. Dan jelas yang saya khawatirkan takutnya nanti ada berita miring mereka berpisah gara-gara saya. Lillahi ta'ala, saya nggak pernah yang namanya saya ada udang di balik batu. Saya nggak pernah namanya ada niat-niat untuk balikan, untuk merusak rumah tangga, tidak ada. Lillahi ta'ala. Angga pun tahu saya ke mereka berdua benar-benar tulus, ikhlas. Kalau saya tanpa diminta, saya nggak akan mungkin datang ke rumahnya ya. Kalau nggak diminta, nggak mungkin saya bersama mereka. Saya lebih senang saya yang diundang. Kalau mereka udah bilang, "Pi kesini," aku datang. Ya, saya melihat mereka itu kan berdua baik-baik aja. Dewi juga sudah menjalankan rumah tangganya dengan baik sebagai suami istri. Angga juga sudah menjalani rumah tangga sebagai suami. Dan saya selalu ingetin ke Dewi, ya, aku bilang, nih Mami itu bisa sukses sampai sekarang karena Mami itu mendapatkan ridho dari suami, dari Angga. Aku bilang gitu. Mami mesti ingat itu, bahwa Mami itu bisa besar seperti sekarang ini berkat ridhonya suami. Allah begitu ridho kalau suaminya ridho. Jadi suami istri itu begitu, saling meridhoi. Nanti suksesnya seorang istri itu pasti juga ada doa dari suami. Bicarakan saja Angga sama Dewi gitu. Ini kalau kita mau memperbaiki hubungan kita lagi, aku minta kamu jangan begini, jangan begini, atau kamu begini, atau begini, gitu aja, mumpung masih belum terlanjur gitu. Kalau misalkan perempuannya nanti manut, ya berarti kan nggak jadi. Ya harapan aku seperti itu, nggak jadi gitu loh. Dan saling memperbaiki, saling introspeksi. Harap pokoknya jangan sampai berpisah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.